PKH, sekarang sudah tidak dapat PKH, bawa kopi kakaknya, datang ke kantor Dukcapil, minta konsolidasi NIK semua anggota keluarga. Paham ibu bu? Ita dah memahami pasti rakas raak. Pala mada mayatan. Nah maksudnya mada titip harapan ita doho tangua paling keluarga tetangga ya atau arir saya ita doho ja tangua apa bau darakakan PKK jadi karongga ita doho di rasa ya ibu-ibu ya. Bapauku ya anakku warama SD, waram SMP, waram SMA, tapi kok rakannya cuma 225. Mana nggak mereka kena deh? Ya, permasalahannya ibu, satu ngomada kena deh, masalah NIK. Jadi minta konsolidasi NIK di Dukcapil, ya. Setelah baru dula dari Dukcapil kalau di kantor desa atau kantor kelurahan, datangi operator desa atau kelurahan yang ada di desa kelurahan terus tempat, minta memperbaiki NIK yang kemungkinannya salah ada di dalam data tersebut. Kau kan cincau NIK mabara di kakaknya lao di data, jadi ibu ya. Terus yang kedua, kemungkinan terbesar anak kita doho terdaftar di sekolah tetapi belum didaftarkan di Dapodik, sehingga pada saat dihitung pembayarannya siapa yang ada di data Dapodik itu yang dibayarkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Kalau pilihan ide mendata itu doang pendamping langsung ibu-ibu ya. Sodi anak sekolah tapi kelas pila. Nanti ibu-ibu ya. Ake wati duwaran dedena. Langsung data Kemendikbudka BH Kementerian Sosial untuk menghitung sabune naik bantuan di raka itu doho. Jadi seandainya di sekolah belum didaftar di data Dapodik, maka anak Itadoho tidak akan mendapatkan bantuan. Itu juga yang memungkinkan terjadinya KPM yang kemarin dapat sekarang tidak lagi dapat. Bara salah satu anak SMA tapi belum terdata di data Dapodik. Nah caranya, datangi sekolah dengan membawa kakak dan raport, tanyakan apakah anak saya sudah terdaftar di data Dapodik. Kalau belum, minta tolong ke operator sekolah untuk mendata anak tersebut ke dalam data Dapodik, sehingga Itadoho bisa mendapatkan hak bantuannya sesuai dengan anak yang ada. Jadi ibu ya, lo kau yang kayak apa? Sebab sampai saat akhir, mbui pumboto ita dohoke, wati pu kena diaukai ke kau pendamping lau akas sekolah, lau sodi, baru nggak anaknya terdaftar di Dapodik. Udah siap ibu-ibu untuk memperbaiki data itu? Ya, wati duwara di dendeba pendamping ke ibu-ibu, ita doho inisiatif sendiri. Datangi, perbaiki sehingga haknya itu bisa mendapatkan sesuai dengan yang menjadi hak. Nah, untuk yang masih yang hamil tahun 2020-2021 kemarin masih belum bisa didata ke dalam aplikasi SIK-NG untuk yang hamil, sehingga kondisi hamil tapi bantuannya nggak dapat ya ibu ya. Nah untuk sekarang cepat-cepat melapor ke pendampingnya, karena yang melakukan pemutahiran itu adalah pendamping, supaya Itadoho jangan sampai dirugikan. Karena apa?
bantuan untuk ibu hamil dan balita itu paling besar. Tujuannya agar pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita itu terlaksana. Jadi ibu ya, narinya jatah elengaro. Posisi ketua. Mangkenai Telenga. Dawi kuis dah. Ya, Kelurahan Bandare Ringaro. Bali satu re. Dah mohon meleng ngantung kare. Desau. Ya. Kuis. Dan mungkin yang mau bertanya, saya minta 3 orang yang bertanya yang mewakili orang lain dan akan saya berikan penjelasan langsung. Ada nggak? Maju 3 orang. Dan satu tambahan penjelasan saya untuk yang datanya ya di dalam KK ibu tersebut ya. Saya tambah sedikit. Satu desa satu. Di dalam KK-nya pekerjaannya itu guru atau sukarela atau honorer, maka tidak lagi bisa mendapatkan bantuan. Ya ibu ya, sehingga ita doho jangan sampai kaget. Bapak naho abi di neraka kok akhir tiba-tiba turun neraka. Lihat status pekerjaan di KK. Bagi honorer dan sukarela tidak bisa lagi mendapatkan bantuannya. Nah ini yang mewakili untuk bertanya ya, silakan bertanya dan saya akan memberikan penjelasan. Silakan Bu. Dari Desa B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Erni dari Desa O. Saya ingin bertanya Pak. Kenai. Anak saya ada SMP dan SD. Yang saya jadi pertanyaan saya, kemarin saya mendapatkan 1.500.000. Sekarang sudah mendapatkan 400. Itu yang menjadi pertanyaan saya Pak. Kenapa demikian? Dan yang kedua, anak saya yang pertama yang SMA baru pindah kan dari pondok, pindah ke SMA umum. Dapodik sudah masuk. Dan saya sudah tanya langsung kan sama kepala sekolahnya sudah masuk, tapi sampai sekarang uang PKK saya masih 450. Ya, Ibu Erni tadi ya. Yang lain lagi biar saya jawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lis Ervina, mewakili PKM Kareke, Desa Kareke, HPM Kareke. Ya, lanjut Ibu. Bertanya, kan anak saya sudah masuk dalam kartu KIP ya. Nggak perlu kita nanya lagi di sekolahnya gitu Pak. Ya. Itu aja. Terkait masalah kartu KIP ya. Terus Ibu satu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Nur Kamaria, kami dari KPM Desa Mangyasi. Ada 2 pertanyaan saya Pak. Yang pertama, ada satu kemarin anggota kami KPM di Desa Mangyasi atas nama Lisa Riyati. Dia tidak pernah mendapatkan uang bantuan karena di Dapodik itu katanya kosong non komponen. Padahal kemarin sudah kita laporkan waktu pendataan DPKS, sudah sampai sekarang belum terima. 1 tahun lebih. Sampai sekarang, kemarin dia pergi di kantor dinas sosial kemarin, dia tanyakan itu. Terus yang kedua Pak, ini pertanyaan yang luar biasa. Kan masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan yang masih di bawah taraf Pak. Salah satu contoh, apakah bisa Pak? Jadi pertanyaan kami, apakah bisa suami mendapatkan, istri mendapatkan PKH, sementara keluar lagi nama suaminya itu diterima? Apakah dikasih apa bagaimana Pak suaminya itu? Sementara kakaknya satu dalam KPH itu Pak. Gimana itu Pak? Tolong dijawab sekarang Pak, kami butuh jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Misda dari Kelurahan Bali 1. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu terkait masalah BPNT orang tua saya nggak pernah terima. Pertamanya dia terima, tapi setelah kita coba perbaiki tetap aja tidak bisa keluar. Nah setelah saya cek lewat HP kan ada itu cek
dan Sosimpul. Nah, keterangannya di sana namanya itu tidak sesuai dengan nama yang keluar di rekeningnya. Nah, cara kami untuk memperbaikinya itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan PKM dari Kelurahan Dorotangga. KPM. KPM dari Kelurahan Dorotangga. Yang ingin saya pertanyakan berkaitan dengan pribadi saya dan seluruh anggota PKH. Ya. KPM. Ya, pertanyaan saya untuk pribadi saya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, saya sebenarnya sudah dikatakan sudah keluar dari anggota PKH, yang pada dasarnya anggota yang menjadi anggota PKH itu punya prosedural, punya aturan dan tata tertib gitu. Jadi menurut saya kalau yang masih akan menjadi anggota PKH itu adalah orang-orang yang di bawah standar, yang minimalnya keadaannya minim rendah gitu. Terus yang pertama, yang kedua anaknya masih sekolah. Terus sekarang tiba-tiba nama saya di anggota PKH Kelurahan Dorotangga untuk lingkungan Dorotri 1 dikeluarkan secara tiba-tiba tanpa ada basa-basi gitu loh. Jadi saya merasa, jadi karena pada dasarnya orang itu pada tahu semua bagaimana ya Pak ya. Baru 2021 sampai sekarang. Jadi saya ingin kejelasannya, apa permasalahannya, apa kendalanya. Jadi di situ mohon kejelasan lebih lanjut dari pihak-pihak PKH atau yang mengkoordinator PKH pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan jawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Erni tadi, sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Ternyata bantuannya itu tidak sesuai SMP dan ada yang SD. Ternyata bantuannya itu cuma 450. Kenapa? Warung lo cambe. Ya, Ibu Erni ini yang diakui anaknya itu di dalam data cuman 2 anak SD saja. 2 anak SD, 1 anak SD itu dapat berapa Ibu? 225. Ditambah anak SD lagi 1 lagi berapa? 225. Jumlahnya berapa? Ini 450. Jadi itu yang menyebabkan Ibu Erni itu masih dapat 450. Jadi status anak yang katanya sudah di data Dapodik itu yang menurut Kementerian Sosial belum bisa diambil, sehingga status anak SMA-nya tadi yang seharusnya dapat tambahan 500 tidak masuk. Yang seharusnya SD tadi itu sudah masuk ke SMP belum terdata juga. Itu Ibu ya. Jadi tolong tanya kembali ke sekolahnya, di SMA dan di SMP dari anaknya Ibu Erni sendiri. Terus yang kedua, pertanyaan dari Ibu ini tadi terkait masalah KIP ya. Untuk Kartu Indonesia Pintar itu adalah program dari Kementerian Kebudayaan ya, Pendidikan dan Kebudayaan. Itu yang mengurus adalah sekolah. Dan nanti masuk melalui rekening mereka masing-masing dan diambil melalui jalur sekolah. Gitu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan kami di PK untuk pencairannya. Ya, untuk yang anak yang dapat kartu tadi apakah masuk di data Dapodik atau tidak? Apakah ditanya di sekolah atau tidak? Ya, untuk menanyakan masuk atau tidaknya anak siswa itu di data Dapodik, datangi di sekolahnya masing-masing. Di mana anak tersebut sekolah? Gitu Ibu ya? Ya, itu pertanyaan dari Ibu tadi. Ya, untuk yang
data DTKS-nya terbaca non komponen, bakal non komponen kain lain berdawaran ngarah anak tadi data diri bara, tapi terbaca tidak bersekolah semua. Nanti ibu ya, sehingga tidak dibayarkan. Dasar au, naik sodi dasar SD, naik SMP, naik SMA kan dapat euro. Berarti barang bante ya data diri. Itu ku fungsinya di lau kai akan sekolah kan minta sekolah untuk mendata di data Dapodik. Nah, untuk yang sudah keluar seperti itu tidak secara otomatis bisa langsung masuk kembali ibu-ibu. Antri kembali, kapan ada penambahan lagi baru diambil kembali. Kan baru pengalamannya. Beberapa tahun udah dapat, tiba-tiba dapat lagi. Baru ibu-ibu ya. Nah, prosesnya ndede. Tidak dulai tado ketahoga tahap makento langsung terima lalu wati antri wali bune lenga makalai. Nah ibu-ibu ya terkait Suami istri dapat PK. ya untuk yang dapat dua nama sebenarnya itu tidak akan mungkin terjadi. Karena apa? Ada proses pemadanan NIK dan pemadanan KK. Satu KK tidak bisa diambil didapatkan oleh dua orang. Kemungkinan terbesar adalah beda KK. Ya. Ada KK yang lain. Seandainya sudah terjadi seperti itu, maka ibu-ibu tidak boleh mengambil double. Dananya itu dikembalikan ke kas negara. Setiap akhir tahun dana ibu-ibu akan ditarik kembali oleh kementerian. Sekarang pun yang tidak ngambil tahun 2022, tanggal 20 kemarin sudah ditarik kembali oleh kementerian untuk dikembalikan ke kas negara. Jadi ibu-ibu ya. Nah, untuk pertanyaan Ibu Misda ini, ya, saya mohon maaf ini, mohon izin mungkin dari ada yang hadir nih dari pihak BPNT. Sebenarnya BPNT itu bukan program kami, tapi insya Allah akan bergabung juga dengan PKH ke depannya. Cuma sedikit saya jelaskan, banyak KPM BPNT sebelumnya mendapatkan bantuan, tetapi karena satu hal data, maka tidak dapat lagi. Yang kedua, ada pengurangan yang dilakukan oleh pihak program BPNT. Setelah dikurangi, ada penambahan baru yang diambil itu KPM barunya lagi, bukan yang lama. Itu alur yang terjadi di BPNT dan Mada tidak akan mau jelaskan terlalu banyak, takut salah dan nanti disalahkan. Ya, ada ibu-ibu ya sekilas yang Mada bisa berikan terkait masalah BPNT. Terkait yang dari joro tangga, ya. Kenapa saya masih miskin atau hidup masih di bawah teman-teman yang lain, tetapi kok tiba-tiba saya dikeluarkan sepihak? Ya, gitu ibu-ibu ya. Halnya sama dengan yang saya sampaikan tadi. Dasarnya dapat, tiba-tiba tidak dapat. Bukan pendamping yang mengeluarkan. Kecuali ibu-ibu sudah sejahtera, baru pendamping mengeluarkan. Atau ibu-ibu sudah tidak punya syarat atau tidak tidak ada anaknya lagi di sekolah, baru dikeluarkan. Tetapi anaknya sekolah masih ada, hidupnya masih di bawah standar, kok tiba-tiba keluar. Persoalannya tidak ada yang lain. NIK dan anak terdata nggak di Dapodik, itu masalahnya. Penyelesaian itu doang kan ada apa ibu-ibu? NIK lakukan dukcapil, data Dapodik lakukan sekolah dari masing-masing anak. Ede bakal guriga itu. Setelah ede, berarti secara otomatis lu balik jalalo. Yuk. Oke, jadi ibu-ibu ya. Ya, itu perwakilan dari 5 orang ini. Oke, untuk yang masuk ke depan, yang dapat yang mengajukan pertanyaan dapat bingkisan kecil dari teman-teman SDMPK Kabupaten Dombo, silakan korcannya aja ngasih.
Ya, terima kasih Ibu-Ibu ya. Pertanyaannya tadi mewakili pertanyaan dari semua yang hadir ini. Ya, oke, silakan turun Bu. Terima kasih banyak. Sudah mengakhiri apa yang menjadi sosialisasi singkat Mada kepada Itadoho ya. Kalaupun ada yang kurang di lapangan atau di wilayah desa Itadoho ada pendamping masing-masing dan bisa ditanyakan secara detail. Dan seandainya pendamping tidak mau memberi penjelasan, mai lapor orang Mada. Jadi Ibu ya. Oke, terima kasih. Mada cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kita